Saya itu bukan MU, tapi MOCH, ada CH-nya, ada Christ, ada Kristen. Di tengah Muhammadnya itu loh. Muhammad Christ ya. Muhammad Christ ya. Walaupun Muhammad tetap hambanya Kristus. Ya saya ada anak saya ada 3, ada 2 putri, 1 ini, dan saya melayani di GB Miracle Service Semarang. Ini keluarga saya sudah punya cucu. Ya biar kata ini ya puji Tuhan. Nah, terus next, nah ini kurikulum vitae saya sebelum saya kerja di sini. Nah jadi yang kenapa saya mau kasih lihat ini karena nggak ada yang mustahil ya orang terima Yesus. Nama Muhammad, saya juga bukan orang yang saya betul-betul kerja itu sebagai karir gitu. Ya saya ketemu sama istri saya waktu saya kerja di Nestle. Ya saya kerja di Nestle itu jadi sales. Tapi jualannya susu gitu. Wah, saya nggak suka gitu karena saya pengen yang maco-maco lah. Nah, kedua saya pindah karena saya menikah, istri saya dipindah ke Semarang, akhirnya saya resign karena nggak boleh suami istri satu perusahaan. Saya resign, pindahlah saya ke perusahaan bir. Ini pabrik bir nih. PT Delta Jakarta punya Pemda Jakarta, birnya Angker Bir, ya, serem tuh Angker Bir. Ya, itu pakai baju korpri tuh, walau ya inilah akhirnya. Karena waktu saya di tes tuh, saya ditanya, Bapak siap nggak kerja di bir? Saya bilang, kalau di bir mah saya kayak ikan mas kopi, dimasukin ke akuarium gitu. Kalau gitu udah cocok deh Pak. Tapi akhirnya saya kerja masa tempatnya dosa, terus ini tempat di dosa terus nih. Iya betul, tempat diskotik, tempat prostitusi, pokoknya di mana tempat setan saya harus datang. Gitu. Kata bos saya bilang. Nah, akhirnya saya bosan juga kerja di situ. Ada bangsa hampir 5 tahun lah. Saya pindah dari sini, saya keluar masuk di Rokok Marlboro di Philip Morris. Ya, ini kan maco-maco gitu ya. Tapi Philip Morris beli rokok Sampurna dulu. Jadi disuruh milih ya mau dapat pesangon atau terus kerja di Sampurna. Saya nggak mau, saya pilih yang dapat pesangon. Kemudian saya pindah di Kerating Deng dan akhirnya terakhir saya kerja di Chevron. Nah ini yang luar biasa nih. Nah disinilah saya sebenarnya waktu udah dari sini istri saya itu Kristen ya. Tapi saya pengen dia jadi Islam gitu sebetulnya. Tapi akhirnya ya banyak pergolakan sih dalam hidup saya. Sehingga akhirnya memang itu bukan jalan gitu. Karena banyak nanti. Terus jadi itu semua kenapa saya bisa terima Yesus? Karena ada orang yang nginjil. Kalau orang nggak ada yang nginjil, bagaimana saya bisa mendengar kabar tentang keselamatan? Jadi penting sekali walaupun kita memberitakan firman itu gak pernah akan sia-sia. Saya ingat saya masih kecil, ya masih mungkin kelas 3 lah, kelas 2 SD gitu. Ada tetangga baru dari Toraja, dia nginjilin saya. Kamu tuh mesti terima Yesus gitu. Nanti kalau kamu mati, ada yang tolong kamu. Ya, jadi nginjil itu nggak pandang bulu sebenarnya. Ya, ketika kita anak kecil yang belum kenal Tuhan Yesus itu bisa kita injilin, kasih tahu. Karena itu jadi dia itu Yesus itu siapa gitu. Mulai seorang anak itu bisa bertanya-tanya dalam hidupnya. Kenapa kok bapak kita nyembahnya gini? Kok ini? Itu pasti semua orang bertanya-tanya ya tentang kenapa. Nah ini saya juga ini gereja kami next. Nah ini pernah kebakar. Ini namanya? Ya piano ininya segalanya. Saya ini jadi gembala juga pendeta juga jadi pendeta Kejadian. Ya, untungnya nggak keluaran Kejadian. Karena saya dulu nggak ini jadi pendeta gitu. Saya puji Tuhan melayani usaha diberkati dan saya rindu untuk melayani bukan jadi pendeta tapi untuk support. Tapi orang yang dipercaya itu
ngebohongin saya gitu, Pak. Ini tahu orang gitu. Saya pernah cerita, ternyata Pak Ishak tahu. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin tahu, tapi nggak perlu saya ini ya. Wah itu kalau main gitarnya luar biasa. Terus dia minta beli keyboard, beli ini, ternyata nggak dibeliin, uangnya hilang gitu. Akhirnya saya nggak mau ini, dan akhirnya berjalannya waktu semua orang nunjuknya ke saya gitu. Bapak aja yang jadi gembala. Gembala gimana? Nama saya Muhammad masa jadi gembala. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya pergi ke Israel. Nah di situ waktu saya naik Gunung Sinai itu saya merasakan Tuhan ngomong, tongkatnya itu kamu yang pegang. Ya udah, akhirnya waktu pulang saya bilang sama pembina saya, pendeta pembina saya, ya oke Pak, nggak apa-apa lah. Saya semua juga banyak. Saya tuh mulai dari persekutuan doa dari 5 orang, akhirnya jadi banyak. Saya tulis nama-nama gitu ya, datang jadi banyak, akhirnya jadi. Akhirnya ya ini. Nah ini kebakar terus. Next. Jadi barang-barang next. Ini semua ya kebakar terus, next. Lagi. Ini B. Nah yang luar biasanya lagi, terus next, istri saya itu waktu kebakar ngebisikin, ya puji Tuhan kenapa? Gereja udah aku asuransiin. Waduh, agak lega juga saya ya. Tapi kan saya juga punya pengalaman jelek sama asuransi. Udah saya bayar, nggak taunya sama agennya nggak dibayarin gitu. Jadi uangnya hilang tuh. Jadi saya nggak begitu. Nah waktu kebakaran ini yang luar biasanya tuh mimbar ini nggak kebakar. Jadi saya pikir, wah ini ada satu tanda yang Tuhan mau kasih lihat gitu. Kan nggak mungkin yang lain-lain kebakar, ini nggak kebakar. Terus yang luar biasanya lagi next, di sini di atas sini ada Alkitab ini nggak kebakar. Ya, itu luar biasa sekali buat saya. Sehingga wah waktu saya ya pasti sedih ya, nempel baru pindah loh, nempel beli apa namanya, beli AC aja udah berat tuh, AC 4 biji, 2 PK ya kebakar, hilang semuanya. Nah waktu ini kebakar saya nggak tenang. Kalau Bapak lihat nih muka saya sedih apa senang gitu, senyum kan? Nah ini yang namanya senyum Mona Lisa kan? Senyum tapi sedih. Ini muka senyum tapi sedih ini kayak gini nih, muka senyum tapi sedih. Karena ya gimana nggak senyum? Ada ini nggak kebakar, ya kan? Ada sesuatu yang mau. Karena waktu itu mau masuk COVID, ya nggak boleh gereja juga jalan. Saya baru pindah dari hotel, pindah di tempat ini baru. Terus dari orang anak multimedia, Pak udah nggak bisa lagi mixernya Pak, mesti beli mixer yang gede. Padahal saya juga baru mipil belum. Ini beli kursinya mahal, duitnya nggak sembarangan itu. Ya kalau sampai 100 kursi coba berapa tuh, kayak segitu banyak. Kan duitnya banyak itu, belum lagi AC-in semua. Baru udah bisa, udah lagi diminta suruh beli mixer. Aduh Tuhan, saya juga. Kita ini kan juga terbatas juga, kalau bek gitu juga bengek juga gitu. Kebakar. Saya lagi berdoa gitu, gimana Tuhan. Akhirnya waktu kebakar itu saudara, next. Ini uang itu datang kayak air gitu. Banyak orang yang nabur. Sehingga gereja yang tadinya ini yang bikin juga dari konsultan yang biasa membangun gereja, gimana dia mengukur desibel dari ini semuanya lah, sampai akhirnya jadi gereja luar biasa gitu. Saya juga nggak pernah mikir AC-nya juga baru, ini ada ada soundnya di sini, wih luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang memang Tuhan bawa kita ke padang gurun, tetapi itu sebenarnya lagi proses untuk kita. Oke, terus. Nah, ini anak-anak youth kami. Nah, puji syukur dari kami ini ada 4 dari anak-anak youth kami ini memberikan diri jadi misionaris ke Jepang. Nah, banyak gereja mengirim gitu.
Mirip itu luar biasa. Jadi ya saya sangat amat ini kalau karena itu kan gereja itu kan eklesia ya kan. Jadi harus orang-orang yang terpanggil keluar. Oke, terus.